tadi kita sama keliling-keliling di luar sana Mas Teguh, melihat energi-energi yang negatif. Memang di luar banyak negatif, cuma yang di luar tuh nggak bisa masuk ke sini karena ke sini ini energinya positif. Pasti. Ini lukisan apa aja nih? Emban ya? Iya, ini emban yang sering di sini, yang sering membantu tuan rumah gitu. Cantik. Yang Mbak Rida lihat yang mana ini? Ini Mas. Ini ya? Ya. Luar biasa sekali. Ini mungkin salah satunya, tapi ada beberapa lagi dan saya lihat sih ini auranya membawa pengaruh positif ya. Benar-benar kelihatan. Untuk Ibu Yeti, mohon maaf, pesan apa yang disampaikan ke pemirsa Mister Tuko Jaya di seluruh alam semesta yang indah ini? Monggo. Saya mengharapkan semua orang itu bekerja dengan jujur, sebaik-baiknya. Jangan 100%, tapi berikan dedikasi 150% kalau bisa. Dengan jujur dan baik, saya rasa kita akan baik-baik saja semuanya. Indonesia akan luar biasa. Wah, sangat setuju sekali ya. Nah, pemirsa Mister Tuko Jalan-Jalan, kami harap dari tim Mister Tuko Jalan-Jalan ini, tempat ini bisa dikelola dengan baik, dibersihkan, dirawat untuk jadikan cagar budaya dilindungi oleh pemerintah. Pemirsa Mister Tuko Jalan di mana Anda berada, saya akan mengunjungi tempat-tempat yang di sekitar Banyumas ini ya, tempat yang mempunyai mitos-mitos atau misteri-misteri atau sejarah juga atau budaya. Ikut Mister Tuko Jalan. Jika berkendara dari Yogyakarta ke Purwokerto, tepatnya di wilayah Kuta Banyumas, saya akan menemukan fenomena yang tak lazim. Hampir semua warga desa berjejer di pinggir untuk menghargai rezeki dari pengguna jalan yang khas. Uniknya, hal ini sudah terjadi puluhan tahun dari beberapa generasi. Hal ini merupakan masalah sosial yang memang harus dihentikan. Selain mengganggu pengguna kendaraan, tentunya akan membahayakan jiwa mereka sendiri. Sudah beberapa kali himbauan dan penertiban dari aparat pemerintahan sepertinya tak digubris oleh mereka. Ya, jadi kegiatan penertiban itu rutin dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam rangka menertibkan peminta-minta yang ada di wilayah Pagralang. Pada tahun 2013 terjadi kecelakaan yang merenggut belasan korban jiwa. Sehingga Pak NKT mengeluarkan rekomendasi, salah satunya adalah menertibkan para peminta-minta yang ada di wilayah tersebut. Kita tertibkan, kita bawa ke kantor, kemudian kita bina. Nah, tetapi memang kita sangat sulit sekali seperti yang sudah-sudah untuk menertibkan mereka. Mereka tetap akan kembali lagi ke lokasi. Hingga tragedi pun terjadi di tahun 2013. Beberapa orang dari peminta-minta ini meninggal di tempat oleh sebuah kecelakaan tragis. Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah bus dan 4 kendaraan bermotor. Naasnya semuanya masuk jurang sedalam 50 meter di areal yang dikenal sebagai jalur tengkorak ini. Namun kejadian itu pun tak menyurutkan para peminta-minta ini menghentikan aktivitasnya. Bahkan terik, hujan, dan gelap malam tak menjadi halangan yang berarti bagi mereka. Karena ada semacam keyakinan ketika memberi atau melempar koin di situ, perjalanan mereka akan selamat seperti itu. Entah hujan, siang, malam masih tetap bertahan di situ. Saat tim Mister Tukul terjun ke lokasi, tim pun sempat melakukan dialog dengan salah satu dari mereka. Sebenarnya para peminta-minta ini tergolong masyarakat mampu dengan mata pencaharian layak. Ada motif lain bagi sebagian warga desa hingga rela berderet berjam-jam menunggu lemparan uang dari pengendara bermotor. Kita kan setiap hari apa, Bu? Kerjaan ini pun? Ini rumah tangga. Rumah tangga gitu. Ini jualan, kecil-kecilan di rumah. Jualan apa, Bu? Sayuran. Sayuran. Ini duitnya apa? Ada berkahnya gitu maksudnya? Ini namanya Antong, ini kebetulan di berkah. Petrin pun nonton. Sejarahnya bapak kulo lain di nonton sedikit. Di kotong batu-batu pangi kamu, bapak-bapak target. Ini target ini. Ternyata kebiasaan ini bermuara dari sebuah mitos yang telah ada sejak lama. Banyak pengendara yang melintas percaya mereka akan mendapatkan keselamatan jika menyisihkan sebagian uang mereka dan melemparkannya ke jalan.
Sebaliknya, warga pun meyakini mereka akan mendapatkan berkah besar dengan kewajiban mendoakan keselamatan pengendara. Fenomena ini semakin mengusik rasa penasaran tim Mr. Tukul untuk melakukan penelusuran. Sejatinya, dari mana sumber mitos yang telah turun-temurun diyakini selama puluhan tahun ini? Temukan jawabannya di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama tim Mr. Tukul Jalan-Jalan, yaitu Mas Ahmad, Mr. I, dan Yesi, serta Mbak Rida. Sekarang saya berada di lokasi Desa Pager Alang, Kecamatan Kemeranjen, Banyumas. Nah, ini ada fenomena yaitu yang menarik sekali. Sepanjang jalan ini, Krukut ini, desa ini, konon ceritanya banyak warga yang menjadi peminta-minta. Konon katanya ada hubungan dengan hal mistis. Ini mungkin Mas Ahmad bisa menceritakan apa yang terjadi ini. Saya merasa sih mungkin ada hubungannya dengan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di sini, Mas Tukul. Ya, mungkin sugesti seperti itu. Orang pertama misalnya ngasih uang, lalu kalau nggak ngasih bisa kecelakaan kayak gitu-gitu. Kalau misteri coba. Ya Mas Tukul, memang kalau saya lihat ini ada aura yang gaib yang sering umpama orang lewat ke daerah jalan ini keadaannya ngelamun atau tegang, ini ada yang nyapa gitu Mas Tukul. Akhirnya dia bingung sendiri, nabrak gitu. Kalau saya sih cuma merasakan kayak energi gitu aja sih. Kuat banget sih sepanjang jalan ini. Halo Mbak Rida ini. Kalau aku sih Mas, ini energinya besar. Jadi dari sosok astral yang besar. Jadi kalau kita melewati medan energi ya Mas ya? Iya, mungkin itu ya. Jadi bila mana kita melewati itu seperti kuping itu pengang Mas. Nah, pemirsa sepertinya kita penasaran ya untuk lebih detailnya apa yang sejarah yang bisa sampai hal ini terjadi di jalan ini. Kita langsung ketemu sama kepala desanya saja. Gimana nih? Oke. Iya Mas, kita ke sana. Maaf, ini dengan Pak Lurah, namanya siapa? Pak Jumanto, Pak. Pak Jumanto, ini adalah kepala desa ya Pak ya? Di sini ya. Gimana nih Pak ceritanya, apa bener nih tadi ceritanya kok di sini banyak konon ceritanya ada para pengemis yang ada hubungan dengan mistis, itu seperti apa toh Pak? Jadi begini Mas Tukul. Dulu sebelum banyak kendaraan, sebelum banyak mobil itu kan pedagang itu kalau mau berdagang itu jalan kaki. Dan di situ siapapun yang lewat pedagang tersebut itu selalu menaruh dagangannya. Nah, anggapan dari mereka itu biar dapat berkah, penglaris juga yang lain seperti itu. Nah, majunya zaman ke sini, di situ setelah banyak mobil, angkutan dan lain sebagainya, setiap angkutan juga punya anggapan seperti itu. Selalu melempar duit pada pas tapal batas desa, pada pas wates tersebut. Kemudian itu berkembang dan terus menerus sampai siapapun yang lewat di situ itu minta berkah, keselamatan dan lain sebagainya dengan cara melempar uang. Dan kalau tidak sampai melempar uang, para pengendara itu akibatnya pernah terjadi Pak. Yang tidak buang uang di situ itu kepercayaan mereka, mitos mereka itu yang tidak buang nanti akan terjadi kecelakaan seperti itu. Memang pernah Pak terjadi kecelakaan? Belum ya? Kalau nggak melempar itu pernah terjadi nggak? Yang terakhir itu kapan? Kecelakaan yang paling fatal kemarin terjadi pada tahun 2013 menjelang Lebaran. Dan di situ ada bus dari arah utara dan ada mobil sedan dari arah selatan itu benturan dan sampai terseret ke jurang. Dan itu tidak hanya mobil sedan dan bus, itu termasuk 4 sepeda motor terbawa ke bawah. Dan korbannya itu mencapai 17 orang meninggal di tempat. Kabarnya apa memang dari supirnya itu apa karena memang nggak ngasih itu Mas? Ngelempar uang itu atau maksudnya disinyalir pada saat itu kejadiannya seperti itu nggak Mas? Memang karena bus itu dari utara mungkin kenceng, saking kencengnya dan mungkin di situ tidak melempar uang, Mbak. Oh ya. Pernah terjadi apa nih? Diadakan penertiban. Diadakan penertiban juga pernah terjadi Pak ini. Itu pernah begini. Jadi begini. Pas Lebaran yang dulu itu pernah diadakan razia. Jadi mereka yang di situ itu dibawa ke kantor Satpol PP. Bahkan saya pernah mengambil dari kantor Satpol PP karena itu adalah warga saya. Namun setelah kami bawa balik itu
besok harinya kembali lagi ke situ. Mungkin penenterawangannya kan berbeda pandangannya. Kalau saya lihat gini Mas Tukul ya, memang ada sosok Mas Tukul ya. Nah, terus ada seorang pengendara lewat di situ kecelakaan meninggal. Nah, setelah meninggal keluarganya ini punya niatan mungkin ini ada yang ganggu, akhirnya dikasih sedekah di daerah pohon itu Mas Tukul ya, kasih duit. Dia lewat, alhamdulillah sampai saat itu dia nggak pernah kecelakaan. Hanya memberitahukan pada orang lain kalau lewat situ ngasih melempar duit gitu. Padahal kalau mama kita nggak ngelempar, insya Allah nggak apa-apa Mas. Ada yang pernah lihat itu bentuknya kulitnya seperti babi dan tangannya itu sampai sama dengan kaki panjang.